Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma-ba'du. Ibu-ibu, yang saya hormati, alhamdulillah di siang hari ini kita bisa bertemu kembali, bisa kajian, dan mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan oleh Allah sebagai orang yang selalu istiqomah. Dan mudah-mudahan apabila kita suatu saat nanti dipanggil oleh Allah pun dalam keadaan husnul khotimah ya. Amin. Nah, di siang hari ini tema yang akan dibahas yaitu tentang bab doa. Cung siapa yang hoyong setiap doanya diijabah? Sepakat ya? Sepakat. Cung anu sok kamu kalau doanya diijabah. Kagurutu. Kita mah selalu suudon kali lihat muslim dari muslim. Seandainya kalian kata Rasulullah mengetahui catatan amal, ketinggalan takdir, terus orangnya ningali takdir, ketinggalan catatan mana, maka kalian itu kata Allah akan nangis malu. Kenapa? Karena selalu suudon kepada Allah. Padahal apabila Allah telah menurunkan takdir kepada kita itu semuanya baik, hanya saja kitanya selalu berprasangka tidak baik, ya kan? Yuk dibuka dulu biar rekan-rekan kita tahu tentang dasar-dasar fondasi hidup. Quran surat 2 ayatnya 216. Silakan dibuka Qurannya. Quran surat 216 Al-Baqarah 216. Diwajibkan atas kamu berperang. Ada? Padahal perang itu tidak menyenangkan. Ayat terus. Tetapi boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu padahal itu baik untukmu, dan bisa jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu tidak baik untukmu. Allah maha tahu, kalian mah tidak tahu. Ya. Kan kita beranggapannya, perangnya pasti hancur, pasti riweuh, pasti semuanya kacau. Kata Allah bisa jadi itu baik. Apa baiknya? Kalau kalian menang perang, maka kalian akan menjadi orang yang mulia. Tatkala kalian meninggal dunia, maka di mata Allah pun syahid. Saya dua nanti dan orang nawe otak mati sok minim sempit. Terus yuk hiji buka Quran suratna ka-4 ayatna 78. Ya ada. Semua kebaikan itu dari Allah. Ada? Dan keburukan itu dari kalian. Nah, jadi yang diberikan oleh Allah semuanya pasti baik. Yang menganggap buruk mah kita. Katanya kalau di pasien suami yang agak kurang ajar gitu. Kamu baik tuh. Jadi kalau agak untuk agak kurang ajar, bisa kesinggung kurang ajar dulu. Yang suaminya agak kurang ajar itu apa baiknya? Baik. Kenapa baik? Nggak dikasih yang kurang ajar. Ladang pahala. Untuk diberikan oleh Allah pahala yang besar dari suami yang seperti ini. Kan kita menganggap ya Allah ini menjadi suami amitnya kata Allah baik untuk kamu biar kamu bersabar di sana pahala teh agung. Sok dari Quran surat 4 ayatnya 18. Quran surat 4 ayatnya 19. Ini bab tentang keadilan di rumah tangga. Ada? Tes Susi dibacakan terjemahnya aja. Wahai orang-orang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa, dan
dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Terus kan ada beres itu. Ayah itu setama tadi teh. Oh ini ayah. Nah berarti eta terjemahna mau itu. Ayat tamat dengan ayat teh. Ada Ayat. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Tuh boleh jadi orang itu tidak menyukai sesuatu pada Allah teh nager ingin mengingat kebaikan. Contoh ketika kita berdoa, kalau yang nomor dijawab langsung ya. Tapi tiba-tiba kalau teh dipending dulu. Kenapa oleh Allah dipending? Kata Allah, ya teh baik untuk kamu. Jadi teh segala yang diijabah oleh Allah itulah yang terbaik menurut Allah, bukan menurut kalian. Hati-hati. Yang Allah kabulkan doa itu bukan baik untuk teteh, tapi baik menurut Allah. Karena Allah tahu ke kita, lamun teteh diijabah bab ini hari ini, itu bisa jadi teteh di keluar jalur. Teteh pernah ketika meminta mobil waktu kecil, bisa jadi hari ini dijabahin Allah. Ya Allah, teteh bisa ada orang yang lewat naik mobil, teteh lagi kecil ini. Oh ya Allah, kayaknya nikmatnya pakai mobil, gitu kan? Teteh berdoa itu oleh Allah dicatat, terus disimpan. Nah hari ini diijabahnya. Apa kata Allah? Kalau saya ijabah dulu, kamu tidak akan kuat, makanya bisa jadi sesat, bisa jadi jauh dari Allah. Kan aku kabulkan di saat yang tepat. Ayeuna diijabahna. Kenapa? Karena ayeuna geus kuat imannya ketika menggunakan harta ieu geus aman. Itu makanya ijabah Allah mah pasti yang terbaik untuk kita dan pasti baik menurut Allah. Nah, tapi hati-hati nanti ada adab berdoa. Nah, apakah Ustaz kita diperintahkan untuk berdoa? Iya, wajib berdoa. Kalau kita tidak mau berdoa, maka vonis dari Allah adalah orang sombong. Orang sombong haram ke surga. Jadi menganggap kalau teh terbutuhlah orang yang bisa usaha sorangan. Pernah teteh UMPTN merasa pinter? enggak. Tiba-tiba di tryout teteh nomor hiji terus, pas suatu saat UMPTN mah terus karena teteh lupa ada sang pemilik kekuatan yang di luar kita. Orang mau terlalu ngadong apa, ayo geus pinter, ternyata terus. Tapi ayat yang pas-pasan otaknya lulus. Ternyata itu bisa jadi kekuatan doa dia dan doa orang tuanya. Itu maka jangan menyepelekan doa. Ya, nih kita mulai. Quran surat Ghafir. Surat Ghafir surat ke-40 ayatnya ke-60. Quran surat 40 ayatnya 60 ada? Nah, dan Allah berfirman, berdoalah kepadaku, pasti aku akan ijabah doamu. Hanya orang-orang yang sombonglah yang tidak mau menyembahku, dalam aku akan lemparkan ke neraka dalam keadaan hina dina. Ya, tuh. Berdoalah kepadaku, janji Allah pasti aku kabulkan. Dan hanya orang-orang yang sombonglah yang tidak mau menyembahku, dan aku akan lemparkan dia ke neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Nah, apa artinya menyembah? Salah satunya adalah sholat. Berarti barang siapa yang tidak sholat, yang tidak mau sholat, berarti dia telah sombong, tidak mau sujud ke Allah. Kalau teteh ditakdirkan sujud terus berdoa, ternyata doanya teh nggak diijabah oleh Allah, itu bersyukur nggak? Bersyukur. Kita setiap kali sujud minta ke Allah, tapi doanya nggak diijabah oleh Allah, bersyukur nggak? Bersyukur. Kenapa bersyukur? Teteh masih ditakdirkan bisa sujud, masih bisa sujud. Suatu saat nanti mah teteh nggak mau sujud ke Allah saking sombongnya.
nganggap penting. Ada makhluk yang lebih parah dari iblis, yaitu orang yang tidak mau sujud ke Allah. Iblis dulu sujud ke Allah, namun tatkala diperintahkan oleh Allah ke Adam, dia nggak mau. Mereka beranggapan bahwa aku lebih baik. Tuh iblis dia sujud ke Allah. Tapi nanti manusia ada yang lebih parah dari iblis. Dia nggak mau sujud kepada Allah, nggak geus terpenting sholat. Jadi nggak mau ia tertunduk ke Allah. Nah, ditakdirkan kita sujud kepada Allah dan kita berdoa, ternyata doanya nggak dijawab, itu masih bersyukur. Kitanya masih ditakdirkan bisa sujud. Ya syukur alhamdulillah kalau doa kita pasti sujud diterima. Nah, ayat ini itu lagi menerangkan tentang janji Allah dan ancaman tidak berdoa. Janji Allah apabila kita berdoa pasti Allah kabulkan, namun janji Allah juga sama, kalau tidak mau menyembah, tidak mau berdoa, maka kalian masuk kategori orang yang sombong. Ini satu lagi, Quran surat Al-Baqarah ayatnya 186. Quran surat 2 ayatnya 186 ada. Nah kalau teteh baca lantai ayat ini, itu sebetulnya awalnya nggak nyambung. Ini masuknya itu di surat mengenai tentang saum. Ayat tentang saum itu dari mulai 183 sampai 187. Namun di tengah-tengah ayat ada ini. Sok dibuka dulu Qurannya biar nyambung dari mulai 183 sampai 187. Ada, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana saum diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ada? Nah, ayat berikutnya, apabila kamu di perjalanan atau sakit dan kamu tidak saum, maka gantilah saum ini di hari-hari yang lainnya. Ya. Tapi contoh saum lebih baik apabila kamu mengetahuinya. Ayat 185-nya, bulan Ramadan merupakan bulan diturunkan Al-Quran yang di dalamnya Al-Quran menjadi petunjuk buat manusia, penjelas-penjelas ayat dan sebagai pembeda ayat. Dan apabila kamu hadir pada bulan itu, maka wajib saum. Ada? Nah, itu kan 185. Nah, apa tujuannya? Supaya kamu bersyukur. Ada? Lihat 186-nya gak nyambung. Teu aya kata-kata Ramadan, teu aya kata-kata saum, ujuk-ujuk dina ayat. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, jawab anjeun, Allah itu dekat. Ya, dan Allah akan mengabulkan doa-doa hambaku tatkala mereka berdoa. Hendaklah mereka itu memenuhi semua perintahku agar mereka diberi petunjuk atau di jalan yang lurus. Ayat 187-nya balik lagi ke saum. Iya. Kalau kita baca selintas, nah itu kudu mah kieu teh kalau mau nyambung 187 itu posisinya 186. Iya. Ya kan? Biar nyambung bab saum gitu kan. Tiba-tiba oleh Allah diseling. Nah, Ibnu Katsir pun dulu, nah sebenarnya ayat ieu teh jadi nyempil ayat di dia. Ternyata oleh Rasul jelaskannya. Ada 3 orang apabila dia berdoa maka tidak akan pernah ditolak selama-lamanya. Ada 3 orang apabila ia berdoa tidak akan pernah ditolak. Yang pertama adalah orang yang lagi perjalanan. Tuh, ya kalau kita suatu saat lagi perjalanan, misalnya lagi ke Bandung, ulah poho atuh. Doakan orang tua, doakan anak-anak kita kalau punya anak, terus anak didiknya doain, ibunya juga doain. Nanti ayat kalau gitu, kalau kita dengan orang tua, nah itu orang tua negeri mau bayar ke dia. Kayak alasan ibu iya kurang kali acan bayar, mohon abina itu tidak terdamal kamari mah jadi saya dia terdamal jadi alasan atuh. Tapi kalau doakan sehat, doakan lancar usahanya, kan dia imbasnya. Maka jangan lupa berdoa itu. Nah berdoa
kemudian doakan guru-gurunya semuanya, doakan pemiliknya biar jadi keberkahan. Udah gitu kata Allah pasti kamu ijabah. Dinuju di perjalanan. Urang kumaha? Perjalanan teh foto-foto we aya teh. Ya. Nah, terus yang keduanya, orang yang akan diijabah doa itu adalah orang yang terdolimi. Tapi kade orang-orang merasa terdolimi, ulah suka melakukan dulu, bisa balik deui. Bisa tapi tidak jadi hati atau doa yang terbaik. Kenapa? Karena kata Allah, doa kamu yang baik itu akan kembali ke dirimu. Sok mau doa buruk mah. Tuh, maka rugi kan? Udah aja. Ya Allah berilah hidayah ya Allah. Beres. Hidayah itu balik ke orang berbeda hidayah. Nukatiruna orang yang saum sampai berbuka. Kalau teteh di sini rajin, saumnya saum Daud. Ingat lu saum prema saum Daud, bukan sholat Daud. Ya. Saum sholat Daud ada sholat isukan isukan sholat dari isukan dan pertama dikasih ini ya. Nggak bulan. Kenapa nggak bulan? Ayat. Sempat kata Rasul sholat yang terbaik sholat Nabi Daud, tapi itu pengertiannya. Sholat Nabi Daud mah adalah sholat malamnya. Daud membagi malam itu menjadi 3 bagian. Setengahnya untuk tidur, 1/3 untuk sholat, dan 1/4 tidur lagi. Ini bahasa jam 8 sampai jam 1 bobo, jam 1 sampai jam 3 dia sholat, jam 3 sampai jam 4 dia tidur dulu sebentar bahan gitu. Itu paling baik. Teteh mau lah, mau benerin. Mau benerin semua. Ulah nurutan. Biasanya sholat malamnya jam 3, langsung jam 3 jam 4. Oh dia iya kaya. Ngalanyapna nanti mah lain ngalanyap itu udah diajar mawat pokoknya. Ngalanyapna Rasulullah, ngalanyapna Nabi Daud beda dengan ngalanyapna teteh. Kan tadi terus ngalanyapnya di jam 1 sampai jam 5 sore kan ya. Nah menuju melewat ya. Atas, nah ini tuh sangatnya. Nah lamun teteh mengamalkan saum Daud, peluang untuk doa diijabah besar. Besar lagi. Dan tatkala teteh teu saum itu diberi pahala ku Allah. Nah, Ustaz, pan teu saum, ya pan teteh teu saumna ku Allah deureungeun. Kalau head misalkan gitu. Kan deureungeun ku Allah. Hiji eta. Terus teteh ayeuna saum anjing teu pan teu teh ku Allah. Kan kata Allah jangan saum terus-terusan. Terus teteh bilang ge, mun mangga ya Allah abi moal saum aya nu bade buka anjing saum deui. Anjing teh ya Allah berhenti teh kan ku Allah. Pan teh anjing saum terus. Jadi teteh berhentinya aja dapat pahala. Apalagi saumnya pas saum karena dapat pahalanya tertinggi plus ketika berdoa maka peluangnya pun besar. Maka dia tidak anjurkan nah kade niatna ulah hayang begang. Bisa ngamuka loh. Bisa ngamuka loh. Kalau ngamukna puasa terus begang teu ada. Kayak nu disalahkeun timbangan. Kan perempuan mah tidak pernah salah. Ya terumusnya suami salah maka suami minta maaf. Sepakat tuh? Sepakat. Istri salah maka istri nangis. Pas nangis maka suami merasa bersalah. Akhirnya suami minta maaf. Sepakat. Kan suami salah, bun mengampinnya, suami minta maaf. Istri salah, nangis. Istri nangis, suami itu merasa salah. Akhirnya suami minta maaf. Luar biasa. Berarti kesimpulannya perempuan tidak pernah Salah. Makhluk di dunia ini yang tidak pernah salah adalah setan. Jadi perempuan setan ngomongnya. Nah jadi peluang teh ada diri sami. Nah kalau ayat ini teh itu lagi menerangkan mengenai syarat doa diijabah. Kalau yang tadi mah lagi berbicara perintah berdoa dan jaminan doa. Kalau ini mah perintah berdoa dan syarat diijabah doa.